Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim belajar minta petunjuk. Sudah bahas enggak? Kalau sudah tadi Doa minta kemudahan sudah belum tadi? iya belum tat apa tadi? Doa minta kemudahan. Allahumma sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak kelas 6 yang soleh dan solehah. Alhamdulillah kita hari ini akan belajar bersama-sama pelajaran Al-Islam. Insya Allah untuk pelajaran Al-Islam ini pelajarannya mudah dan mudah ya untuk Al-Islam, gemuk. Mungkin bahasa Arab yang beberapa yang ada yang kesulitan. Untuk Al-Islam ini, materi yang pertama adalah Al-Quran, materinya adalah surah Al-Infitor. Sebelum Ustadz menjelaskan tentang surah Al-Infitor, silahkan yang belum hafal surah Al-Infitor angkat tangan. Raise hand. Yang belum hafal surah Al-Infitor raise hand. Aku cuma kurang surat Abasa, Tat. Oke. Yang Al-Infitor coba angkat tangan ya. Ini sudah 13. Banyak ya yang belum hafal ya. 14. 16, 17. 18, 19. Yang belum hafal surah Al-Infitor ada 19 anak ya. Wah, ini cukup banyak juga ini. Dari 19 anak ini harus segera dihafalkan ya, karena ini terkait pelajaran. Selain nanti kalian menyetorkan surat-surat pendek, untuk yang 19 anak ini, silakan menghafalkan surah Al-Infitor juga ya, karena ini terkait nilai pelajaran.
Kalau yang tahfidz kan nilai hafalan, kalau yang ini nilai pelajaran. Jadi kalau ingin nilainya bagus pelajarannya, maka harus hafal surah Al-Infitor. Kalau pengen ikut wisuda tahfidz, maka harus menyetorkan hafalan, gitu ya. Jadi dua-duanya harus dihafalkan. Oke, terkait surah Al-Infitor, silakan coba dibaca Mbak Salsabila Hansa, mengenal Quran surah Al-Infitor. Ya, Us. Nama surah Al-Infitor diambil dari ayat pertama. Al-Infitor artinya terbelah. Al-Infitor urutan ke-82 dan terdiri dari 19 ayat. Al-Infitor termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di Mekkah. Al-Infitor diturunkan setelah surat An-Nazi'at. Oke, terima kasih Mbak Hansa. Jadi surah Al-Infitor itu diambil dari ayat pertama. Idzas samaa'u fatarat. Fatarat infitor. Banyak sekali surat-surat di Al-Qur'an itu diambil dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Surat apa? Surat An-Nas. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Surat apa? Lahab. Al-Lahab ya, tabbat yada abi lahabi, lahab dari lahab. Terus Al-Qari'ah, surat apa? Al-Qari'ah. Wan nazi'ati gharqa, surat apa? An-Nazi'at. Nazi'at. Kalau ini amma yatasaalun, surat apa? Nabra. An-Naba. Nama An-Naba itu diambil dari ayat keberapa? Kedua. Betul, ayat kedua. Amma yatasaalun anin nabai. Naba ya. Anin nabail azim. Jadi banyak sekali surat-surat di dalam Al-Quran diambil dari ayat ke-1. Tetapi ada juga nama suratnya diambil dari ayat kedua atau ayat-ayat setelahnya. Tapi kebanyakan itu diambil dari ayat ke-1. Al-Infitor itu artinya terbelah. Idzas samaa'u fatarat. Yang terbelah apa? Ada yang tahu? Langit. Idzas samaa'un. Samaan itu artinya langit. Langit yang sangat besar itu akan terbelah-belah. Bayangkan langit yang sangat besar, sangat kokoh, luar biasa, itu akan terbelah. Kalau bumi, bahasa Arabnya apa? Ard, oke. Ardun. Ardun itu bumi ya. Jadi di hari kiamat nanti, langit akan terbelah. Siapa yang membelah? Tentu saja Allah. Hanya Allah yang bisa membelah. Al-Infitor urutan ke-82 dari berapa surat di Al-Quran? Al-Quran ada berapa surat? 114. 114 dan terdiri dari 19 ayat ya, 19 ayat tadi pas ya, tadi ada 19 ya yang belum hafal ya, 19 ayat. Al-Infitor termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Jadi kalau turunnya di kota Mekah adalah nama surahnya adalah surah Makkiyah. Kalau di Madinah namanya surat apa? Madaniyah. Oke, Madaniyah. Al-Infitor diturunkan setelah surah An-Nazi'at. Jadi setelah diturunkan setelah An-Nazi'at turun surah Al-Infitor. Itu coba dibaca ayat ke-1 sampai ayat ke-10. Mbak Ayunda.
Mbak Ayunda coba dibaca Al-Infitor ayat 1 sampai 9. Nah, ayat 1 sampai 9 aja dengan nada hijaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai nada apa, Us? Nggak dengar tadi. Hijaz. Oh, jas ya. Oke, silakan. Tunggu. 1 sampai 9. Tunggu, Ustaz. Sudah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi syuratin ma sa'arabbaka kalla bal tukadzibuna biddin wa inni alaikum lahafidin. Oke. Yang ayat 8 tadi masya arok kabak ya. Masya arok kabak. Oke. Terima kasih Mbak Yunda. Dilanjutkan Mas Adrian ayat 10 sampai 19. Kiromang katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Fujjaro. Wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma izin lillah. Oke, itu ya. Terima kasih Mas Adrian. Selanjutnya artinya coba dibaca Aisyah Fira 1 sampai 10 coba dibaca artinya. Artinya, 1. Apabila langit terbelah. 2. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. 3. Dan apabila lautan menjadi meluap. Dan apabila dibakar. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilakukan. Hai manusia, apa yang telah memperdayamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengampun, yang telah menciptamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. 8. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. 9. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. 10. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Dilanjutkan Khwarizmi ayat 11 sampai 19. Artinya Ayat 11, Us. Artinya Ayat 11. Yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.
tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusanmu pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Oke, terima kasih Mas Warismi. Oke, anak-anak sekalian, dari ayat yang tadi sudah dibaca teman kalian dan juga artinya, ini menjelaskan beberapa poin-poin penting. Yang pertama terkait kejadian hari kiamat. Yang kedua tentang penciptaan manusia ya tadi. Dan yang ketiga terkait jadi hari pembalasan dan juga ada malaikat pengawas. Kita bahas dari ayat yang pertama. Apabila langit terbelah. Bayangkan saja langit yang besar itu terbelah. Gunung terbelah. Dan lautan terbelah, semuanya terbelah. Nah, itu gunung terbelah saja kita sudah kaget. Coba kalian kalau lihat dari sini ada gunung apa itu? Gunung Lawu ya. Gunung Lawu di Tawangmangu itu terbelah jadi dua. Kita pun mesti sangat kaget. Wah, ini apa ini? Apalagi ini langit yang sangat besar. Ketika kiamat nanti, itu langit akan terbelah. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Bintang yang sangat besar itu jatuh berserakan. Wah. Dan apabila lautan menjadikan meluap. Laut meluap ya, kayak tsunami berarti. Lautan meluap. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Kuburan-kuburan dibongkar. Artinya apa? Bumi mengeluarkan apa yang ada di kandungnya. Jadi kuburan-kuburan dibongkar. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan. Ketika kiamat terjadi, baru dia tersadar. Ternyata janji Allah itu memang benar. Bahwa dunia ini akan hancur dan akan adanya hari perhitungan, hari pembalasan. Nah, ini sudah ketar-ketir, sudah takut. Ini di surah Al-Infitor. Kalau di surat-surat yang lain ada lagi digambarkan apa? Apabila gunung-gunung bertabrakan. Gunung Lawu tabrakan sama Gunung Merapi, tabrakan sama Gunung Merbabu ya, di sini yang paling dekat ada Gunung Sindoro, Sumbing. Wah, sudah sangat-sangat mengerikan. Bayangkan saja, gempa saja yang seperti itu, wah sudah pada ketakutan ya. Kalau kalian mungkin pernah lihat di video-video di YouTube atau di Instagram ya, ketika gempa itu kan pada lari ketakutan. Ada juga ketika banjir bandang, ada ketika banyak sekali. Itu sudah ketakutan yang luar biasa. Wah, ini kiamat. Wah, kiamat ini sudah ketakutan tingkat tinggi ya. Dia sudah lupa, bahkan ya dikisahkan ketika kiamat itu dia sudah lupa, saudara-saudaranya sudah lupa anak istrinya. Dia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi ketika kiamat terjadi, entah itu mungkin ya ada istrinya itu terjepit atau kejatuhan mobil atau kejatuhan bangunan, dia sudah nggak berpikir untuk menolongnya. Dia sudah fokus menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan ada juga dikisahkan ketika kiamat terjadi ada seorang ibu yang sedang hamil itu sampai melahirkan tanpa terasa, tanpa diketahui. Saking dahsyatnya hari kiamat. Kiamat terjadi, dia mengeluarkan bayinya dari kandungannya, dari perutnya itu tanpa dia ketahui. Ternyata perutnya sudah kosong, artinya bayinya sudah keluar. Dia tidak tahu. Saking mengerikannya hari kiamat. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Nah, kenapa kok kita berbuat durhaka? Biasanya kenapa?
Karena kecintaan kita kepada dunia. Karena kita mungkin belum yakin betul ya. Padahal harusnya kita sudah yakin. Wah, karena kiamat itu kan atau akhirat itu kan masih di luar itu ya, belum terjadi. Nah, kalau sudah terjadi baru kita sadar biasanya. Biasanya kan penyesalan memang terjadi di terakhir. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Nah, ini ya. Jadi manusia ini adalah manusia yang sempurna penciptaannya. Dan susunan tubuhnya itu benar-benar pas, seimbang. Nah, coba kalian bayangkan, hidung kalian ini kan hadapnya ke bawah ya, pas. Coba kalian rubah hidungnya dinaikkan ke atas seperti ini. Kalian lubangnya posisinya dibalik ke atas. Ketika hujan bagaimana? Wah, airnya ada, hidungnya cepat penuh ya. Atau matanya ini kan sudah pas, ini sudah sangat cantik, sangat indah. Matanya ada di atas atau di belakang atau di punggung. Kayak di film-film ya. Di film-film itu kayaknya ada yang matanya di punggung atau di tangan ya. Wah, ini simbol itu. Jadi ini sudah sangat sempurna. Susunan tubuhnya sudah sempurna dan seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka. Ternyata manusia tidak hanya durhaka, tetapi banyak juga yang mendustakan dari pembalas. Siapa dia? Mereka adalah orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini sudah durhaka, tetapi juga tidak mempercayai hari kiamat. Tidak mempercayai dari pembalasan. Kan kemarin siapa itu yang fisikawan itu ya, yang tidak percaya Tuhan itu. Ada yang tidak percaya. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan itu namanya apa? Ateis. Nah, ateis ya. Ateis. Orang yang tidak percaya Tuhan itu ateis. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Siapa yang malaikat yang mengawasi namanya? Yang mengawasi kita? Rokib Atid. Oke, Rokib dan Atid ya, yang mengawasi kita, mencatat kita. Oh, ini si Khawarizmi jam berapa? Jam setengah 8 lagi belajar. Nah, maka tercatat kebaikan. Oh, Khawarizmi sedang menuntut ilmu. Pahala menuntut ilmu itu sangat luar biasa ya. Karena dia berjuang di jalan Allah. Oh, ini Mbak Meka jam segini lagi belajar. Oh, ini Mas Bagas dan lain-lainnya. Ini tercatat sebagai pahala ini. Ini malaikat-malaikat di sisi-sisi kita ini sedang mencatat kebaikan-kebaikan. Oh, ketika belajar ini semangat, pahalanya sekian. Oh, ini ketika belajar malas-malesan, ketika Zoom tidak serius, ketika menyimak tidak serius, berbeda ya. Pahalanya Mbak Meka bisa berbeda dengan Mas Bagas, bisa berbeda dengan Kalista, tergantung niatnya. Oh, ada juga ini misal si A ini belajar Zoom karena disuruh mamahnya, papahnya. Kalau nggak Zoom nanti dimarahin. Jadi terpaksa. Wah, ini juga nanti beda pahalanya. Malah bisa jadi tidak dapat pahala. Cuman dapatnya capek aja ya. Maka saudara, insya Allah ini untuk kelas 6 tidak ada ya. Tidak ada yang seperti itu. Insya Allah semuanya ikhlas untuk menuntut ilmu. Jangankan menuntut ilmu ya. Bahkan ketika puasa, di hadis juga dijelaskan, ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kosong, pahalanya kosong, padahal dia sudah lapar, menahan lapar dari pagi sampai sore. Dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Jadi tergantung niatnya, maka luruskanlah niat. Yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu ya. Jadi malaikat itu sangat mulia. Tidak mungkin malaikat itu durhaka kepada Allah. Tidak mungkin melawan Allah.
Jadi ada malaikat yang disuruh tugasnya bersujud, itu malaikat dari awal sampai hari kiamat tugasnya sujud saja. Ada juga malaikat yang tugasnya berzikir, jadi dari awal sampai hari kiamat itu berzikir terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus dari awal sampai hari kiamat. Beda dengan manusia ya. Manusia kan punya nafsu, punya kehendak. Jadi kadang berbuat salah, kadang taat ya. Jadi kita dibekali nafsu ini yang membuat perbedaan dengan malaikat. Yang mulia dan mencatat, ya ini pasti tercatat. Bayangkan saja ya, tidak mungkin ada yang terlewat lah. Amal ibadah kita, dosa-dosa kita itu tidak mungkin ada yang terlewat. Misal ada si A, dari misal umurnya 70 tahun ya, ketika umur 30 tahun dia pernah mencuri, itu pasti di akhirat akan terlihat, ditayangkan. Akan ditayangkan bahwa ketika umur 30 tahun pernah mencuri seperti tidak mungkin terlewat. Beda dengan CCTV ya, CCTV ini kan biasanya tersimpan berapa hari itu? Ada yang tahu? Ada batasnya misalnya. Bisa kan ngerekam CCTV di rumah kan ngerekam terus. Tetapi kalau tidak di itu biasanya setelah sekian tahun akan hilang atau memori penuh atau yang lainnya. Atau kena virus jadinya videonya hilang. Nah, kalau Allah, CCTV-nya Allah itu tidak mungkin rusak, tidak mungkin kena virus atau yang lainnya. Pasti akan tercatat. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Malaikat tahu apa yang kita kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam surga ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi surga itu penuh dengan kenikmatan. Tidak ada kesedihan walaupun hanya 1 detik. Di surga nanti itu tidak akan merasakan sedih, gelisah, galau, merana, walaupun hanya 1 detik. Yang ada adalah kebahagiaan full. 100% setiap hari sampai kekal ya. Beda dengan di neraka. Di dalam neraka, nauzubillah, semoga kita dilindungi Allah dari neraka, tidak ada kebahagiaan walaupun hanya 1 detik. Kalau di surga ini tadi tidak ada kesedihan walaupun 1 detik. Di neraka tidak ada yang namanya kebahagiaan, kesenangan walaupun hanya 1 detik. Isinya sedih, sengsara, sakit, rasanya pedih, sampai kekal. Ada yang kekal, ada yang tidak ya, ada yang sekian tahun. Jadi tidak ada merasakan namanya kesenangan walaupun 1 detik. Bahkan dikisahkan itu penduduk neraka dan penduduk surga itu bisa saling berbicara. Jadi penduduk surga melihat penduduk neraka melihat penduduk surga. Bahkan dikisahkan di ayat itu dijelaskan bahwa penduduk neraka saking sangat sengsaranya itu menginginkan air walaupun hanya 1 teguk. Wahai penduduk surga, berikan aku air minum walaupun hanya 1 teguk saja. Bayangkan saja. Jadi penduduk neraka minta ke penduduk surga, aku minta minum walaupun hanya 1 teguk saja. Jadi intinya apa? Ingin mendapatkan kenikmatan walaupun hanya 1 detik, walaupun hanya sebentar. Tetapi apa? Tidak bisa ya, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan air minum 1 teguk. Minta tidak bisa. Nauzubillah ya. Jadi isinya sengsara terus. Itulah ngerinya neraka. Jadi sampai mana ini?
Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar ke dalam neraka ya. Makanya kita jangan sampai. Di sini ada ini yang masih sholatnya bolong-bolong, kelas 6. Ada nggak? Tidak ya, tidak ada yang insya Allah ya. Ini kalian, karena kalian sudah kelas 6, harusnya ini sudah tidak bolong-bolong lagi. Ustaz tanya, meninggalkan sholat dengan sengaja sama mencuri mobil, itu dosanya besar mana? Meninggalkan sholat dengan sengaja. Meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosanya lebih besar dari mencuri mobil, walaupun itu mobil Lamborghini, Ferrari, apalagi yang mahal-mahal, Rolls Royce apa-apa itu, dan mobil-mobil lainnya, itu dosanya lebih besar meninggalkan sholat dengan sengaja. Bahkan ada dosa-dosa besar ya, banyak sekali selain mencuri ya. Itu sudah sangat, bahkan di hadis juga dijelaskan bisa menjadi kafir. Yang membedakan seseorang itu muslim atau kafir itu sholatnya. Kalau dia tidak sholat, berarti dia telah kafir. Kalau kafir bagaimana? Otomatis masuk neraka. Tuh. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka. Jadi sudah naik masuk neraka, sudah tidak bisa, tidak ada kesempatan lagi. Kalian mau nyogok Allah, tidak bisa. Ya Allah, mau nyogok, misal kalian dulu di dunia kaya, Allah tidak butuh itu. Misal kalian punya Ferrari 10, ya Allah, Allah disogok dengan mobil Ferrari. Allah tidak membutuhkan itu, Allah tidak butuh itu. Beda dengan di dunia, misal ada orang masuk penjara, sering kasus terjadi. Entah itu hakimnya atau jaksanya atau polisinya dikasih uang, kasih mobil, kasih Lamborghini, kasih jam miliaran, kasih ini udah bisa bebas, bisa terbebas dari hukuman, atau bisa mengurangi hukuman. Harusnya misal 10 tahun jadi 5 tahun, jadi 4 tahun, 3 tahun, karena dia punya uang, karena bisa disogok. Bahkan dulu kasusnya apa itu ya? Gayus Tambunan, kalian tahu Gayus Tambunan? Gayus Tambunan itu kan korupsi ya, dia bidang pajak itu. Bahkan di dalam penjara, dia kan sudah dimasukkan penjara, sudah divonis, dia bisa jalan-jalan keliling-keliling ke tempat wisata, bahkan ke luar negeri atau enggak itu saya lupa. Dia bisa jalan-jalan ke Bali. Bisa ke tempat wisata ke Bali, piknik, senang-senang. Bayangkan, dia sudah korupsi, dimasukkan penjara, divonis, ternyata dia ketahuan sedang piknik, kalau nggak salah di Bali. Setelah ditelusuri apa? Nah, dia menyogok, menyuap penjaga-penjara atau apa itu dulu, saya lupa. Bisa, tapi ketika di akhirat tidak akan bisa. Kalian mau menyogok malaikat, wahai malaikat saya kasih ini, tolong saya pindahkan ke surga. Wah, nggak bakal bisa. Malaikat tidak membutuhkan itu. Wahai malaikat tolong jangan pukul saya, ya. Sehari saja, nanti saya kasih ini. Tidak bisa. Malaikat tidak bisa disogok, apalagi Allah ya. Itu mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Udah. Nauzubillah ya, semoga kita terhindar. Jadi sudah tidak bisa menolong orang lain. Yang bisa menolong siapa? Yang bisa menolong adalah amal solehnya. Kalau amal solehnya banyak, insya Allah bisa menolong, menyelamatkannya dan memasukkannya ke surga. Tetapi kalau tidak punya amal soleh, sudah alamat di neraka seterusnya. Yaitu ya terkait artinya. Coba dibaca isi kandungannya Mbak Meka.
Isi kandungan surah Al-Infitor yaitu 1. Gambaran hari kiamat dalam surah Al-Infitor, langit terbelah, bintang berjatuhan, air laut menguap, kuburan dibongkar. Manusia diciptakan dalam keadaan sempurna. Kesempurnaan manusia ada pada akalnya. Malaikat pengawas yang diutus untuk mencatat semua amal baik dan buruk. Orang beriman dimasukkan ke dalam surga dan orang durhaka dimasukkan ke dalam neraka. Pada hari kiamat, manusia tidak bisa menolong orang lain. Oke, itu ya. Jadi isi kandungannya itu ada 5 kurang lebih. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, mungkin ini ya yang membedakan kita dengan yang lainnya adalah kesempurnaan kita itu ada akalnya. Manusia itu dibekali akal. Beda antara akal dengan otak ya. Kalau hewan itu kan punya otak, punya otak. Kambing punya otak, sapi punya otak. Tetapi mereka tidak punya akal. Karena ada yang menyamakan ya otaknya itu akal. Nah, beda. Beda antara otak dengan akal. Itu malaikat ini terus sudah pada hari kiamat manusia tidak bisa menolong orang lain. Oke, itu untuk materi hari ini. Ada yang ingin bertanya tentang hari kiamat, atau surga, neraka, atau yang lainnya? Ustadz, mau tanya. Ya. Itu kalau misalnya kan nanti kalau kejelekannya lebih banyak daripada kebaikan kan masuk neraka. Nah, terus kalau kebaikan sama kejelekannya seimbang gimana dong, Ustadz? Oke. Kalau seimbang bagaimana? Maka otomatis apa? Dia dibersihkan dulu kesalahan-kesalahannya. Artinya apa? Dia dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Tetapi jika dia mendapatkan syafaat dari Nabi atau mendapatkan rahmat dari Allah, dia bisa juga langsung dimasukkan ke dalam surga. Jadi meskipun kita punya kesalahan itu kita tetap dimasukkan ke neraka, nauzubillah, tapi ya jangan. Tetapi ketika kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad atau mendapatkan rahmat dari Allah, kita bisa langsung masuk surga. Kan dijelaskan di surat Al-Zalzalah, walaupun kita punya kesalahan sedikit itu pasti ada balasannya, walaupun sekecil apapun dosa yang kita lakukan. Itu makanya banyak-banyak kita berdoa agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ya. Luar biasa itu nanti syafaat Nabi Muhammad. Nanti Nabi Muhammad bisa menolong banyak sekali. Umat-umatnya akan tertolong dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Maka kita pun diperintahkan suruh memperbanyak sholawat kepada Nabi. Gitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Terkait apa saja? Terkait hari kiamat atau surga neraka atau malaikat atau yang lainnya? Boleh bertanya di kolom chat. Ada yang belum paham? Kita juga bisa memberi syafaat ya. Kita bisa memberi syafaat. Biasanya orang yang mati syahid itu bisa memberi syafaat, menolong. Orang yang hafal Quran dan lain-lain sebagainya ya. Tidak ada, ini masih tersisa 3 menit. Kalau tidak ada, Ustadz jelaskan aktivitas siswa. Perhatikan ini aktivitas siswa. Halaman 7. Perintahnya coba dibaca Karel. Baca Rel. Aktivitas siswa 2. Ambillah Al-Quran dan carilah surah Al-Infitor. 2. Bacalah surah Al-Infitor beserta artinya. 3. Hafalkan surah Al-Infitor. 4. Tuliskan surah Al-Infitor pada buku tulis. 5. Mintalah ayah bunda atau kakak untuk menyimak hafalanmu.
Itu ya, untuk aktivitas siswa yang pertama itu silakan dicari Al-Finitor, dihafalkan, dan ditulis di buku tulis. Buku tulisnya bebas ya, tapi kalau bisa buku Al-Islam. Kalian punya buku Al-Islam sendiri, kamu sendiri, bahasa Arab sendiri. Nah, nanti difoto, dikirim ke kelas dojo. Dan nanti hafalanmu silakan disimak orang tua. Nah, ini setelah aktivitas siswa satu ini ada soal pengayaan ya. Silakan nanti dikerjakan. Ini boleh dikerjakan di sini, boleh juga di buku tulis. Ini ada soal Al-Fitor, ada beberapa soal pengayaan, silakan nanti dikerjakan. Ada yang ingin bertanya? Terus kalau buku folio boleh nggak Us dikerjainnya di buku folio? Buku folio kayak gimana? Yang kayak gini Us. Itu, tapi khusus Al-Islam apa campuran? Campuran nih Us. Campuran. Nah, kalau bisa dibagi ini khusus mat, khusus IPA gitu Us. ya kalau bisa jangan dicampur ya. Kecuali agama, misal satu buku itu agama, isinya Al-Islam, kamu bahasa Arab tidak apa-apa. Tapi kalau satu buku isinya ada mat, ada IPA, IPS, PKN segala macam, kalau bisa jangan ya. Iya, siap-siap. Makasih Us. Kalian satu buku agama dicampur tidak apa-apa. Asal Al-Islam, kamu bahasa Arab itu dicampur tidak apa-apa. Tetapi jangan dicampur dengan yang lainnya. Ada lagi yang lain? Nah itu, kalau tidak ada, nanti silakan dikerjakan di buku tulis, tidak apa-apa. Aktivitas dan soal pengayaan. Apa? Lah ini surat Al-Infitornya beserta artinya nggak tulis apa Al-Infitor Nulisnya. Nulisnya cukup Arabnya saja ya, karena Ustadz pengen tahu tulisan Arab kalian ya. Nah, pengen biasa menulis Arab, yang Latinnya tidak usah, cukup Arabnya saja. Itu ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, ini waktunya sudah jam 8.41. Ustadz serahkan untuk pembelajaran selanjutnya.